Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Salim Nur Hilmansyah dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya sedang mengerjakan tugas mata pelajaran AIJ tentang materi load balancing. Baik, pertama-tama langsung saja kita create a new virtual machine. Next, untuk ISO-nya kita menggunakan MikroTik 6.45. Lalu other. Next, kita ngasih nama ISP2 underscore Satria. Lalu next, untuk RAM-nya kita pakai satu saja supaya tidak terlalu besar. Customize memori di 64, network adapter PMNet 1 bridge, ada 1 bridge. Lalu untuk network adapter yang kedua kita di custom PMNet 2 host only, finish. Untuk ini settingan ISP2 seperti ini kurang lebih. Lalu close, kita finish, dan kita start ya. Kita coba jalankan, power on. Sambil menunggu power on, kita bikin create a new virtual machine lagi untuk router load balancing. Installernya kita ISO MikroTik 6.45. Lalu other, kasih nama router LB underscore Satria supaya ada identitasnya ya, bahwa ini adalah punya Satria. Satu, oke, customize lagi. Ininya seperti biasa di 64, lalu network adapter yang pertama bridge, tambahkan lagi. Untuk header 2 PMNet 2, PMNet 2 host only, finish, lalu tambahkan lagi satu lagi. Header 3 PMNet-nya kita gunakan PMNet 1 host only. Seperti ini, finish, close, finish. Kita power on, tapi kita masuk lagi ke sini untuk AINY. Sedang loading, kita maksimalkan waktu, kita ke sini lagi. AINY, kita kembali lagi, masih loading. Setelah itu kita enter untuk mereboot biasanya ya. Tapi belum, masih loading, enter. Mereboot, lalu yang ini juga enter. Kita konfigurasi ESP2 terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, untuk loginnya itu kita masukkan admin lalu passwordnya dikosongkan ya. Admin kosongkan, no, enter. Kita langsung sistem identity, set name, ISP2 underscore Satria. Oke, langsung kita masukkan IP DHCP client add interface. Kita untuk DHCP client itu di interface 1, header 1, use peer, DNS yes, dan disable no ya. Enter, lalu kita IP DHCP
client print apakah sudah bound, dan ternyata sudah bound. Selanjutnya kita masuk ke IP address, add address, masukkan sesuai topologi 128 absen.0.1/18. Lalu interface header 2. Selanjutnya kita IP address print dan sudah ada 2, lalu kita coba ping google.com dan ternyata sudah TTL. Langsung saja kita masukkan IP firewall NAT chain src NAT, tidak perlu memakai src address, langsung kita out interface. Out interface-nya itu di header 1, lalu action masquerade seperti biasa dan enter. Lalu masukkan juga IP DHCP server setup. Kita setting DHCP server untuk header 2. Lalu enter. Kita coba cek ke control panel. Untuk PMNet 2 kita coba sudah diobtainkan, kita coba disable enable. Kita coba enablekan lagi. Dan apakah mendapatkan IP atau tidak. Oke, dan ternyata sudah mendapat IP. Kita coba cek ya IP-nya berapa, apakah sesuai atau tidak. Details dan IP-nya sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasi tadi. 128 absen 63 sekian ya. Oke, next kita coba internetnya yang dari WiFi kita acak-acak. BTW kita untuk saya di sini menggunakan hotspot dari HP. Jadi berbeda dengan IP-nya dengan yang di sekolah. Di sini kita masukkan IP acak bebas. Lalu oke ya. Setelah itu kita coba CMD. Kita coba tracer google.com. Nah, apakah IP yang muncul pertama sudah sesuai 128, 15 sekian, dan ternyata sudah sesuai. Berarti berhasil. Selanjutnya kita coba acak-acak juga yang PMNet 2-nya. PMNet 2 acak-acak. 1, 2, 3, 4. Oke, untuk konfigurasi ESP2 sudah selesai. Selanjutnya kita langsung konfigurasi untuk router LB-nya ya, atau router load balancing-nya. Admin, enter. Sorry. Tadi kepencet untuk lihat lisensi ya, jadi kita coba ulang. Power on lagi. Admin,
enter, password enter, lalu enter, kita masukkan sistem identity, set name, router lb_satria. Selanjutnya kita langsung konfigurasi IP address, add address, kita masukkan sesuai topologi yaitu 192.168.15.1/18. Sorry, maksud saya /28. Untuk networknya, untuk networknya 192.168.15.0 broadcast. Untuk broadcastnya 192.168.15.255. Untuk interface-nya kita kasih nama header 3. Oke. Masukkan juga untuk IP dari hotspotnya. Tadi kita cek terlebih dahulu IP DHCP client 43 ya. IP address, add address 192.168.43. Misalnya 43.77/24 interface header 1. Interface header 1, lalu IP address print, kita lihat, dan sudah ada. Selanjutnya IP DHCP client add interface, kita masukkan untuk interface header 2, lalu add default route-nya kita no, disable juga no. IP DHCP client print sudah bound. Selanjutnya kita konfigurasi IP firewall NAT, add chain SRC NAT, tidak usah pakai SRC address, langsung saja out interface. Out interface-nya di header 1, lalu action-nya masquerade, kita tambahkan komennya NAT ISP1. Buat satu lagi untuk NAT ISP2, lalu out interface-nya kita ganti jadi header 2. Oke. Next, kita konfigurasi IP firewall Mangle di Winbox saja ya. Kita coba login ke Winbox. Di sini ada router LB Satria atau router load balancing Satria. Oke. Kita langsung ke IP firewall Mangle, tambahkan untuk IP firewall Mangle-nya. Yang pertama, chain-nya pre-routing, lalu DST address-nya masukkan yang dari hotspot 192.168.43.0/24. In interface-nya kita pakai di header 3. Lalu action-nya accept. Sudah, lalu apply. Oke. Kita copy. Yang ini ganti menjadi 128.15.0.0/18. Apply, lalu oke. Oke, kita bikin lagi untuk yang ketiga. General, chain-nya masih pre-routing, in interface-nya kita di 1.
lalu connection mark-nya no mark, lalu action-nya mark connection, dan ininya kita tambahkan ya, baru menjadi ISP1_con. Jadi untuk mengkonekkan ke ISP1. Oke, kita copy, ganti menjadi ISP2, lalu ininya header-nya kita ganti menjadi header 2, connection mark-nya tetap no mark, dan action-nya tadi sudah ISP2_con ya. Oke, selanjutnya kita bikin lagi yang keempat, tetapi yang keempat mendingan kita coba pakai new terminal ya. Jadi pakai diketik. Kita coba IP firewall mangle add chain-nya pre-routing, lalu masukkan DST address-nya, bukan yang ini ya, kita langsung chain-nya pre-routing, langsung ke interface-nya header 3, lalu connection mark no mark, lalu untuk DST address type-nya lokal, per connection-nya kita di baud address 3/0, action-nya di mark connection, lalu untuk new connection mark-nya yaitu ISP1_con. Yang kedua masih di ISP1_con, tetapi untuk baud address-nya kita ubah menjadi 3/1. Next, kita untuk yang selanjutnya ubah menjadi ISP2, karena untuk menghubungkan ke ISP2, lalu untuk baud address-nya kita ubah menjadi 3/2. Seperti ini. Kita coba pakai yang auto lagi, tidak usah pakai terminal. Selanjutnya kita coba chain pre-routing lagi, connection mark-nya di ISP1_con, lalu untuk in interface-nya di header 3, lalu action-nya mark routing, lalu new ininya to_ISP1. Apply, lalu oke, kita coba copy, ubah menjadi to_ISP2, ininya jadi ISP2_con, tetap header 3, apply, oke. Kita buat lagi untuk ininya yaitu output. In interface-nya kita tidak usah pakai, tetapi langsung ke connection mark-nya yaitu ISP1, atau connection mark-nya di ISP1_con, lalu action-nya mark routing, dan new routing mark-nya yaitu to ISP1 berarti ya. To ISP1, apply. Oh, ini in interface-nya tidak usah pakai in interface, apply, lalu oke.
Yang terakhir kita copy saja, ISP2-nya ganti menjadi ISP2. Action-nya tetap mark routing, ininya kita ganti to ISP2. Lalu apply dan juga OK. Nah, untuk pembuatan konfigurasi firewall Mangle sudah selesai. Totalnya ada 11 dari huruf atau angka 0 sampai 10 ditotalkan menjadi 11 Mangle ya yang kita buat. Selanjutnya kita konfigurasi IP root. IP root ini kita konfigurasi yang pertama yaitu gateway-nya masukkan yang dari hotspot 192.168.43.1 untuk gateway ya. Ping, lalu routing max-nya kita to ISP1, lalu apply dan juga OK. Selanjutnya kita masukkan yang 128.15.0.0, maksud saya 0.1 untuk gateway, kita routing max-nya to ISP2. Apply lalu OK. Selanjutnya setting lagi untuk 192.168.43.1, cek gateway-nya ping, lalu distance-nya 1 ya, lalu apply OK. Dan yang terakhir yaitu kita 128.15.0.1, lalu cek gateway ping, distance-nya kita di 2, lalu apply lalu OK. Nah, untuk konfigurasi IP root yang benar yaitu AS-nya ada 3 atau automatic statiknya ada 3, lalu S-nya 1, dan pastikan semuanya sudah reachable ya. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke pengujian. Untuk yang pertama kita coba sebentar. Saya lihat dulu soal, takutnya salah. Sebelum itu kita coba IP-nya ya. IP-nya kita coba pakai DHCP servernya, kita setting di header 3. Next. Sudah dibikin. Kita close. Oke, IP-nya alhamdulillah tidak bentrok ya. Kalau bentrok di sininya kita harus buat DHCP client, tapi di sini tidak bentrok, jadi kita coba langsung saja ke pengujian. Untuk pengujiannya kita lihat dulu ke control panel. Apakah PMNet 1-nya sudah mendapatkan IP atau belum ya? Dan ternyata untuk PMNet 1 ini sudah mendapatkan IP. Selanjutnya kita tracer ya. Kita coba tracer. Tracernya itu sebentar. Untuk pengujian kita coba tracer. Untuk pengujian nomor 1 yaitu tracer ke beberapa situs. Kita coba buka beberapa CMD. Nah, seperti ini ya. Untuk yang pertama ini tracer google.com, tracer youtube.com, tracer Tokopedia, lalu ini tracer instagram.com ya. Kita coba apakah mentracer 4 situs ini menggunakan jalur yang berbeda untuk ISP1 dan ISP2 ataukah gagal ya. Kita coba lihat. Untuk mengeceknya kita harus bareng. Ini enter, lalu ke sini enter, lalu ke sini enter, dan juga yang Instagram kita enter. Kita lihat apakah ini berhasil atau tidak. Dan ternyata ciri-ciri yang berhasil itu yang pertamanya muncul request timeout, lalu bisa dilihat untuk yang tracer google.com
itu IP yang pertama muncul yaitu 128.15.0.1. Sedangkan yang tracer youtube.com itu menggunakan jalur ke 192.168.43.1. Nah, berarti untuk pengujian soal nomor 1 sudah selesai. Kita Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C juga sekalian screenshot ya. Sebentar. Sekalian di screenshot. Baik, sudah. Selanjutnya kita melanjutkan ke pengujian nomor 2, yaitu kita coba sambil streaming di YouTube misalnya, tetapi kita lihat trafiknya apakah berjalan atau tidak di masing-masing header ya. Kita coba cek terlebih dahulu. Kita masuk ke YouTube, kita streaming video, kita nonton video, lalu kita juga buka di sebentar di interface, lalu klik header 1, buka traffic, juga header 2, buka traffic, kita posisikan sebentar. Seperti inilah ya. Lalu munculkan yang dari YouTube. Nah, sebentar. Baik, kita lanjut ke pengujian soal nomor 2, yaitu kita coba sambil streaming YouTube, lalu kita lihat traffic di header 1 dan header 2 apakah naik atau berjalan atau tidak. Kita coba langsung saja. Di sini kita buka YouTube saya sendiri, YouTube-nya Satria Hilmansyah. Kita coba nonton salah satu videonya ya. Atau video yang ini aja, yang paling banyak ditonton, sudah ditonton sekitar 316.000 sekian kali ditonton. Kita buka. Atau video yang lain saja lah. Video yang lain saja. Video terbaru. Kita coba sambil nonton. Nah, kita sambil screenshot ketika trafiknya mendekati ya. Kita siap-siap.
Selanjutnya setelah kita melakukan pengujian untuk nomor 1, di sini kita maksud saya untuk nomor 2, selanjutnya sekarang kita melakukan pengujian untuk nomor 3, yaitu untuk pengujiannya kita masuk ke interface list di sini. Lalu untuk langkah pertama kita disable terlebih dahulu untuk adder 2. Lalu kita buka CMD. Di sini kita buka CMD. Nah, di sini kita coba ping google.com tetapi dengan tambahan min_t. Nah, fungsi min_t sendiri ini bisa digunakan untuk salah satu cara monitoring untuk kita memantau jaringan yang sedang kita ping gitu ya. Misalnya di sini kita ping google.com min_t. Jadi akan terus nge-replay. Tetapi sebentar ini di winbox-nya keluar. Kita coba masukkan terlebih dahulu. Connect. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke interface. Lalu ini ada dua sudah kita disablekan. Kita buka lagi CMD-nya. Kita coba apakah jika min_t atau adder 2 kita disable apakah tetap mereplay. Jika berhasil maka tetap akan reply TTL seperti ini. Berarti untuk pengujian soal nomor 3 sudah berhasil. Kita coba screenshot untuk hasilnya ya. Nomor 3. Oke, selanjutnya untuk pengujian nomor 4 masih sama seperti nomor 3, tapi untuk sekarang adder 2-nya kita enablekan, lalu untuk adder 1 kita disable. Apakah tetap TTL atau kita coba. Nah, dan ternyata tetap masih TTL ya. Kita screenshot lagi. Berarti untuk pengujian nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 sudah selesai. Baik, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.